yang harus terdengar sama telinga kita kalau lagi sholat. Satu, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu harus jahar, kedengeran telinga kita. Jadi kalau kita aja nggak tahu apa yang mulut kita omongin, itu nggak sah. Ini mulut ngomong apaan kata telinga, ya? Ya biasanya kan sinkron ya Bu ya. Allahu Akbar, kedengeran. Takbiratul ihram. Yang kedua, qiraatul Fatihah. Baca Fatihah harus kedengeran sama kuping sendiri. Harus tahu panjang pendeknya, sempurna atau tidak, jelas atau tidaknya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, gitu. Yang ketiga, tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang keempat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan itu semua rukun sholat yang masuk dalam kategori rukun qauli. Jadi ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun qalbi niat, karena tempatnya di hati. Rukun qauli tadi takbir, Allahu Akbar, qiraatul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus, gitu. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Itu yang disebut dengan rukun qauli. Yang seperti itu ya. Fatihah itu rukun sholat. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib, Fatihah nggak boleh ketinggalan. Kecuali keadaannya dia sedang menjadi makmum dan dia tidak mendapati waktu untuk membaca Fatihah, maka dia langsung mengikuti imamnya ruku, itu tidak berdosa dan tidak dipermasalahkan. Ya. Jadi gugur kewajiban Fatihahnya. Tapi kalau ada waktu untuk baca Fatihah, itu tetap wajib jadi rukun walaupun dia seorang makmum. Gitu ya. Kemudian saat sholat berjamaah, contoh nih, ibu-ibu berjamaah sama saya sholat sendirian. Bu, saya sholat sendirian ya, zuhur saya sholat, Allahu Akbar. Saya tuh nggak niat jamaah, emang saya mau sholat sendiri. Di awal saya niat sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, saya sholat. Tiba-tiba ada ibu-ibu 3 orang ikut saya sholat di belakang. Biasanya bahasa kitanya nepuk ya. Nah, itu ada syarat-syaratnya juga tuh. Ada syarat-syaratnya juga nepuk gitu ya. Jadi bagaimana? Makmumnya tetap boleh ikut walaupun imamnya nggak niat jadi imam, tapi dia harus niat wajib jadi makmum. Paham maksud saya ibu? Imamnya memang dari awal nggak niat jadi imam, niatnya sholat munfarid sendiri, sholli fardhu zuhri, Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang ikut berjamaah walaupun kagak nepok. Kita tahu nih, atau perempuan kan safnya samping ya, sejajar, Allahu Akbar. Dengan catatan si makmum yang ikut sholat mereka harus berniat jadi makmum, itu sah jamaahnya. Kalau dia cuma ngikut sholat tapi dia nggak ngikut jadi makmum, maka itu bukan berjamaah. Ya, jadi kalau ada orang sholat sendirian, dia niatnya sendiri, tiba-tiba ada yang makmuman sama dia, dia tetap sah jadi imam, walaupun nggak niat jadi imam, tapi makmumnya harus diniatkan jadi makmum. Gitu ya, ibu-ibu ya. Allah sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, nepoknya juga jangan kencang-kencang Bu. Ibu nepok kayak orang ini nyadarin orang ya. Sekali cukup, bahkan jangan ditepok dipukul, cuman dipegang gini. Oh, sebagai tanda kita mau ngikut nih makmuman gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu perihal sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat sendirian. Silahkan di rumah nggak apa-apa, tapi berjamaah. Punya anak perempuan, nak yuk jamaah sama ibu, jamaah sama nenek yuk jamaah yuk sama bibi yuk, kita jamaah gitu. Walaupun di rumah, tapi perempuan masih tetap dapat jatah buat berjamaah kalau dia mau
Suaminya nggak pernah di rumah, tapi maunya di masjid terus, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Makanya kalau yang pakai mazhab Hambali pasti dia nggak ninggalin berjamaah. Kenapa? Karena dihukuminya wajib berjamaah. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan jamaah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Itu ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi ada Fatihah, kemudian ada sholat berjamaah, dan ada sholat yang ketika berjamaah bacaannya zahar, dijaharkan, ya, diperjelas, digedein suaranya. Ada yang sir, nggak kedengeran. Apa sholat yang jahar itu? Subuh, maghrib, sama isya. Sedangkan zuhur sama asar itu sir, nggak bersuara. Ya kalau kita makmuman sama imam sholat zuhur nggak ada suaranya, tiba-tiba Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu sholat zuhur sama asar. Tapi kalau maghrib, isya, dan subuh maka imam harus bacanya jahar, keras suaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin waladhdallin, amin. Dan kita perempuan kalau kita lagi sholat berjamaah sama laki-laki, bu, kan ketika waladhdallin dijawab sama jamaahnya amin, kita tahu udah banyak saf laki-laki di depan, perempuan kagak usah kenceng-kenceng suaranya. Ini malah suara laki-laki bapaknya kagak ada, ibu-ibunya yang kenceng amin. Kalau kita sesama perempuan boleh kencang suaranya, tapi kalau ada laki-laki di saf pertama dan awal, lirih aja jawab aminnya. Bahkan kita dalam hati pun gak apa-apa, amin, gak kedengeran. Ya, kenapa? Karena aurat suara kita bagi laki-laki yang sedang sholat tersebut, ya. Cukup mereka yang mengeraskan suaranya.